Shalom, selamat datang di ibadah online GMS Semarang. Saya percaya Tuhan sanggup melakukan perkara-perkara yang luar biasa dalam hidup kita semua. Bapak Ibu Saudara bisa ikut memuji dan menyembah, serta responi setiap pesan Tuhan sepanjang ibadah hari ini. Bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali bergabung bersama dengan kami ucapkan welcome home. Dan agar kita dapat selalu terhubung, Anda dapat mengikuti atau subscribe akun YouTube kami GMS Jawa Tengah DIY. Atau follow Instagram kami @gmssemarang. Jika Anda memiliki pergumulan dan perlu untuk dukungan doa, atau belum memiliki komunitas rohani, silakan hubungi kami di nomor WA 08222 30390. Memberikan persembahan adalah bagian dari ibadah kita. Bagi Bapak Ibu Saudara yang akan memberikan perpuluhan atau persembahan ucapan syukur, dapat melakukannya melalui transfer di bank di nomor rekening yang tertera di layar. Atau Anda dapat juga memberikannya dengan cara scan QR Code melalui aplikasi dompet digital Anda miliki. Bagi jemaat yang rindu terlibat di dalam proyek pembangunan gedung GMS Semarang, dapat memberikannya melalui transfer ke nomor rekening yang tertera di layar dengan menambahkan Rp1 pada nominal yang Anda berikan. Sebelum mengikuti ibadah pada hari ini, mari kita satukan hati di dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur oleh karena anugerah-Mu kami bisa bertemu meskipun secara online. Kami percaya hadirat-Mu akan mengenyangkan manusia rohani kami sehingga kami dapat terus hidup di dalam takut akan Engkau. Kami mengucap syukur, kami siap beribadah. Haleluya. Amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Orang yang suka memuji akan kuat roh doanya. Orang yang berdoa pasti berakhir memuji. Karena Allah bertata di atas pujian. Siapa memuji, Allah mengatasi hidupnya. The Year of Praise, tahun pujian menjadi sebuah petualangan yang tiada dua. Menjadi sebuah pelajaran hidup yang langsung dari Kristus. Menjadi sebuah pengalaman yang indah. Waktu kita memuji Tuhan, seluruh kerajaan itu berdiri di sampingmu. Waktu kita memuji, seluruh kerajaan Allah dan kereta-keretanya yang tidak kelihatan berkuda dan berapi-api itu berada di kanan kiri. Semakin fisik kita lemah, roh kita semakin memuji Tuhan. Semakin jasmani kita terbatas, semakin rohani kita tidak boleh dibatasi. Welcome to the Year of Praise and Provision. Mari kita mengizinkan Tuhan merajut rancangan yang belum pernah kita bayangkan. Shalom semuanya, welcome home. Tuhan sambut kita, amin. Ku rasa sepi di hati, bagaikan butir langit yang biru. Yang ku perlukan seorang sahabat mengisi hampa dalam jiwaku. Ku rasa dingin di hati, ku bertanya kemanakah kasih yang ku perlukan. Seorang sejati yang menerbitkan pelangi di hati. Mari semuanya, ku rela welcome home.
di hati. Ku bertanya kemanakah kasih yang ku perlukan, cinta sejati yang menerbitkan pelangi di hati. Ku dengar welcome home bersorak batinku. Sekarang ku tahu ku berharga, Engkau besertaku memanggil namaku. I'm home with you, bersamamu Yesus sahabatku. Ku dengar welcome home bersorak batinku. Ku dengar welcome home bersorak batinku. Sekarang ku tahu ku berharga, Engkau besertaku memanggil namaku. I'm home with you, bersamamu Yesus sahabatku. Bersamamu Yesus sahabatku. Sorakan haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Kau yang membuat kami jatuh hati kepadamu Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya Tuhan. Jesus, I'm in love with you. I'm in love with you. Forever I'll be yours. You are everything to me, and all I ever need is you. Oh Jesus, Jesus, I'm in love with you. I'm in love with you. Forever I'll be yours. You are everything to me, and all I ever need is you. My heart is full. My heart is full. We love and desire that will know no end. Come draw me near. In your embrace I belong, and all I ever need is you. Amen. Oh Jesus, I'm in love with you. I'm in love with you. Forever I'll be yours.
soul. Sing to Him, the beautiful Savior. Sing with all of your strength, sing with all of your might. Sing to Him, the beautiful Savior. Oh Jesus, we love with you. Sing I love you, Lord. Sing I love you, Jesus. Oh, sing to Him. He's beautiful, He's faithful. Sing to Him, sing to Him. Oh, we love you, Lord. We love you, Jesus. Oh, sing along. Jesus, we love you, Lord. We love you, Lord. Amen. Amen. Jesus, I love you. Oh, Jesus, I love you. Though the seasons may change, still your love will remain. Jesus, I love you. Oh, I love you, Lord. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Hear the cry of my heart, know every word is true. Jesus, I love, Jesus, I love you. Jesus, I love you. Oh, Jesus, love you. Though seasons may change, still your love will remain. Jesus, I love you. Oh, Jesus, Jesus, I love you. I love you. I love you, Lord. Hear the cry of my heart, know every word is true. Jesus, I love you. Oh, Jesus, I love you. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Though the seasons may change, still your love will remain. Jesus, I love you. My Jesus, I love you. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Hear the cry of my heart, know every word is true. Jesus, I love you. Hear the cry of my heart, hear the cry of my heart, know every word is true. Jesus, I love. Oh, hear the cry of my heart, hear the cry of my heart, know every word is true. Jesus, I love.
malam Bapak Ibu Saudara, senang bisa beribadah minggu bersama-sama dengan Anda. Dan di waktu-waktu ini kita membicarakan topik yang begitu penting mengenai hati yang beri judul sepanjang tema khotbah waktu-waktu ini adalah The Heart Matters. Dan khusus kali ini saya akan berbicara mengenai satu sikap hati yang kalau kita tidak jaga itu bisa menjatuhkan, yang namanya adalah kekecewaan. Semua manusia, Bapak Ibu Saudara termasuk saya, pernah mengalami yang satu ini, yaitu kecewa. Kenapa seseorang bisa kecewa? Karena ada sesuatu harapan yang kita taruh di tempat yang tinggi atau ukuran yang tinggi, lalu dalam kenyataannya ternyata tidak bisa menuju, tidak sampai ke sana. Jadi kenyataannya di bawah sini. Dan jarak antara harapan yang kita taruh di tempat yang tinggi atau di ujung sana, lalu dengan kenyataan adalah kekecewaan. Jadi semakin lebar, maka semakin besar kekecewaan di dalam hidup seseorang. Nah, kita perlu menjaganya, perlu menyikapi hati kita. Karena kembali dalam Amsal 4 ayat 23 yang menjadi landasan sepanjang tema khotbah The Heart Matters disampaikan adalah berkata demikian. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Dalam terjemahan lain dikatakan demikian, lebih daripada apapun juga. Kalau kita menjaga penampilan, menjaga pekerjaan, menjaga keuangan, menjaga apapun itu, berarti hati menjadi prioritas utama. Karena dari situlah ditentukan batas-batas kehidupan. Jadi panjang lebarnya hidup kita ditentukan hati kita. Jadi kalau kita mau kehidupan kita lebar atau dipakai Tuhan, kita mengalami sesuatu anugerah yang lebih besar, bermula dari hati. Oleh karena itu, judul khotbah saya hari ini adalah kekecewaan yang menjatuhkan. Mari kita lihat bersama-sama Matius 11. Ada seorang hamba Tuhan yang hebat, namun juga ternyata tidak kebal terhadap yang namanya kekecewaan. Matius 11 ayat 2 sampai 3 dikatakan demikian. Di dalam penjara Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus. Lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, engkaukah yang akan datang itu atau haruskah kami menantikan orang lain? Dalam ayat 2 dikatakan dalam penjara Yohanes mendengar. Yohanes yang mana? Karena di Alkitab kita banyak namanya Yohanes. Yohanes di sini adalah Yohanes Pembaptis. Anak daripada Sakaria dan Elisabet, sepasang suami istri, keturunan Imam, keturunan Harun dan Abia, yang bergumul cukup lama, puluhan mungkin belasan tahun mengenai anak. Dan Tuhan jawab pergumulan mereka mengenai anak. Kemudian akhirnya Elisabet si istri itu mengandung, dan ketika mengandung sebelum mengandung, malaikat Tuhan berpesan bahwa anak yang dalam kandungannya akan dipakai Tuhan untuk menyiapkan jalan bagi Yesus dalam melayani. Dan dia adalah Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis sendiri lahir 6 bulan lebih tua daripada Yesus lahir. Dan mereka bersaudara, adalah kerabat. Dan Yohanes Pembaptis dikatakan di dalam ayat yang kedua ada di dalam penjara. Yohanes Pembaptis melayani dengan cara yang luar biasa, berkhotbah. Akhirnya banyak orang bertobat, memberi diri mereka bahkan dibaptis. Jadi secara senior atau senioritas, Yohanes Pembaptis lebih senior dibanding Tuhan Yesus di dalam pelayanan karena dia mempersiapkan jalan. Di dalam pelayanannya, ketika satu saat dia menegur Herodes, pejabat pemerintah yang berkuasa waktu itu, mengenai Herodias, istri daripada Filipus saudaranya yang diambil menjadi istri, Yohanes Pembaptis berkata, tidak halal engkau mengambil Herodias sebagai istrimu. Herodes sebagai penguasa marah dan akhirnya memenjarakan Yohanes Pembaptis. Sehingga akhirnya di dalam ayat yang kedua dikatakan di dalam penjara Yohanes mendengar. Jadi Yohanes di penjara bukan karena kesalahan atau kejahatan, kecurangan atau dosa yang dia lakukan. Tetapi justru karena dia berkata sesuatu kebenaran, menegur waktu itu pemimpin atau penguasa. Bapak Ibu Saudara, begitulah di dalam hidup kita. Kadangkala maksud baik kita atau kebenaran yang kita sampaikan, kebenaran yang kita coba kemukakan supaya seseorang jangan sampai hancur hidupnya, kadangkala disalah mengerti. Mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara pernah menasehati misalnya orang lain,
Anggap orang yang lebih muda, yang masih single. Kita berikan nasihat contohnya, kamu jangan pacaran, cari orang sembarangan ya. Cari orang yang betul-betul takut akan Tuhan misalkan. Kita berikan nasihat. Kita tuntun misalkan seseorang yang jauh lebih muda itu. Supaya tidak terjerumus di dalam pergaulan yang salah atau pernikahan yang akhirnya dia mengalami neraka di dunia. Maksud kita baik. Tapi bisa saja disalah mengerti. Orang muda, anak muda itu berpikir mungkin nasihat kita tidak relevan dengan mereka. Pengen ngatur-ngatur. Soal jodoh kan pilihanku sendiri. Heran ya, kadangkala kita menasihati yang baik, maksudnya supaya seseorang itu tidak terjerumus ke dalam pernikahan yang salah, malah kita yang disalahkan. Atau kita menasihati seseorang di dalam pekerjaannya, entah mungkin dia meniti karir, atau dia berpartner, dia business owner, entah businessman, businesswoman, lalu dia berpartner atau mau berpartner, atau mau membuka usaha. Lalu di dalam doa dia tanya pendapat kita juga ketika kita sudah berdoa. Lalu kita coba nasihati. Sudah dinasihati, maksud tujuan kita baik. Supaya orang itu tidak gagal dalam karir. Atau tidak terjerumus dalam bisnis yang gak jelas. Malah kita yang disalahkan, yang nasihati. Tapi itulah kehidupan. Kadang-kadang kebenaran disalah mengerti oleh orang lain. Padahal maksud hati kita baik. Maksud hati kita mulia. Ingin membela dan menolong orang. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, ketika kita di dalam posisi yang menceritakan kebenaran dan kita disalah mengerti, jagalah hati kita supaya tidak kecewa terhadap orang-orang yang kita sudah nasihati. Atau sebaliknya, kalau kita di dalam pihak yang menerima nasihat itu, jangan sombong, jangan berpikir bahwa nasihat orang itu adalah sesuatu yang tidak relevan dengan hidup kita, entah apapun area hidup kita, mau ngomong soal pasangan hidup, bisnis, pekerjaan, atau kehidupan rumah tangga dan lain sebagainya. Jangan selalu berpikir bahwa kita tahu segalanya. Orang-orang yang ada di sekeliling kita dipilih Tuhan untuk menasihati, menceritakan kebenaran. Milikilah hati yang terbuka. Milikilah hati yang teachable, mau diajar. Karena Tuhan bisa berbicara lewat siapapun juga. Bahkan Tuhan bisa berbicara kepada kita lewat seseorang yang kita rasa level hidupnya, contoh pendidikannya lebih rendah, status sosialnya lebih rendah, atau usianya lebih muda. Tuhan bisa berbicara lewat siapapun juga, asalkan kita punya hati yang dengar-dengaran. Yohanes Pembaptis akhirnya masuk penjara, bukan karena kejahatan, bukan karena sesuatu pemberontakan dia kepada pemerintahan waktu itu, tapi justru nasihat kebaikan untuk kebaikan Herodes tak ditanggapi. Akhirnya berujung ke dalam penjara. Nah di penjara itu Yohanes Pembaptis mendengar tentang pekerjaan Kristus. Tadi saya sampaikan di awal Yohanes Pembaptis dengan Yesus itu beda 6 bulan. 6 bulan lebih tua memang Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis sudah melayani lebih dulu. Sudah lebih senior melayani karena dia memang dipilih Tuhan mempersiapkan jalan bagi pelayanan Yesus. Ketika di penjara dia mendengar sesuatu berita yang heboh, yang viral, yang viral begitu. Karena Yesus melayani dengan luar biasa, dengan begitu ajaib. Yohanes pun mendengar apa yang Yesus lakukan. Pekerjaan Yesus 2000 tahun lalu selalu luar biasa. Dia mengerjakan hal-hal yang supranatural, hal-hal yang di luar kekuatan kita. Sampai hari ini pun Yesus kita meskipun tidak lagi di atas muka bumi di timur tengah di Israel sana, Yesus sudah terangkat ke sorga. Dia tetap melakukan perkara-perkara besar. Tetapi ketika orang-orang mendengar pekerjaan Kristus, ada berbagai macam respon. Pemungut cukai, contohnya orang-orang berdosa. Wanita-wanita yang tidak baik itu, tingkah lakunya maksudnya. Justru ketika mendengar Yesus melayani, justru ketika mendengar berita yang disampaikan Yesus, pemungut cukai, orang-orang berdosa itu punya respon yang bagus. Mereka akhirnya bertobat dan percaya kepada Yesus. Tidak demikian dengan ahli-ahli Taurat, orang Farisi. Ketika mereka melihat apa yang Yesus lakukan, pekerjaan Kristus Yesus, mereka malah mencibir. Mereka malah mencari kesalahan Yesus, mereka malah gak mau terima.
Hal-hal besar yang dilakukan Yesus dicari aja kesalahannya. Gak boleh menyembuhkan hari Sabat lah. Apa yang Yesus lakukan berlawanan dengan hukum Taurat selalu dicari. Itu respon pemungut cukai orang Farisi. Dan respon Yohanes sangat menyedihkan, memang ironis. Dia justru meragukan apakah itu Yesus yang harus ditunggu atau perlu nunggu orang lain. Bagaimana respon kita Bapak Ibu Saudara? Ketika kita mendengar Yesus berkarya, Yesus bekerja di dalam hidup seseorang, di dalam hidup sebuah keluarga, di dalam hidup pemimpin rohani, di dalam hidup jemaat, di dalam hidup siapapun yang kita dengar. Orang disembuhkan mungkin, Tuhan memakai dia mempertobatkan orang, Tuhan memberikan terobosan, Tuhan memakai dengan cara ajaib. Sampai hari ini pun kita mendengar pekerjaan Kristus. Lalu respon seperti apa yang ada di dalam hati kita? Apakah seperti pemungut cukai orang berdosa itu yang akhirnya kembali sungguh-sungguh ikut Tuhan, percaya kembali kepada Tuhan? Atau sibuk mencibir, sibuk berkata, Tuhan itu pilih kasih. Tuhan lakukan perkara hebat buat orang lain, tapi kepadaku, Tuhan gak jawab doaku sampai hari ini. Atau seperti Yohanes Pembaptis, yang sebetulnya secara senior melayani lebih dahulu, akhirnya ragu. Apakah kita yang terdahulu menjadi yang terakhir? Dan bahkan ada orang-orang yang terakhir kenal Yesus menjadi terdahulu karena menyalib kita. Karena didapati kita ragu-ragu di tengah jalan. Bagaimana respon kita? Bukankah semua ditentukan dari yang namanya hati ini Bapak Ibu Saudara? Hati memang tidak kelihatan di dalam hidup kita. Tetapi itu menentukan. Yohanes Pembaptis mendengar apa yang Yesus lakukan di luar penjara. Beritanya heboh, viral begitu. Bagaimana responnya? Lalu Yohanes Pembaptis ayat yang ketiga menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya. Kepada Yesus langsung. Pertanyaannya demikian. Engkaukah yang akan datang itu? Atau haruskah kami menantikan orang lain? Yohanes Pembaptis selama di penjara ternyata membuat imannya menjadi ragu. Sehingga dia bertanya, itu betul-betul Yesus? Padahal kalau kita lihat kembali pelayanan Yohanes Pembaptis, minimal dua hal ini harusnya meneguhkan atau membuat dia tahu bahwa yang dia layani atau yang dia lihat itu betul-betul adalah Yesus, adalah Mesias yang dinantikan. Bagaimana tidak? Kejadian yang pertama, Yohanes Pembaptislah yang membaptis Yesus, membaptis air. Padahal Yesus bukan manusia berdosa sama seperti kita. Baptisan air itu tanda pertobatan. Yesus gak perlu bertobat dari dosa karena Yesus tidak berdosa. Tapi untuk melakukan kehendak Bapa, Yesus berkata kenapa dia dibaptis. Dan ketika dia dibaptis di sungai Yordan itu, Yohanes Pembaptis sampai sungkan. Karena dia tahu ini adalah Mesias. Lalu langit terbelah, Roh Kudus turun dalam bentuk burung merpati dan dia dengar suara, inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah dia. Jadi menyedihkan kan, ironis. Yohanes Pembaptis yang membaptis Yesus, dia melihat pengalaman yang luar biasa, langit terbuka, Roh Kudus turun dalam bentuk merpati dan dia dengar suara audible. Tapi dia sendiri ragu, padahal dia mengalami pelayanan yang supranatural. Lalu kejadian yang kedua, di hadapan banyak orang, Yohanes Pembaptis itu menunjuk Yesus, inilah anak domba Allah. Bahkan kalau kita pelajari Alkitab kita minimal 2 kali dia ngomong. Di hadapan banyak orang, inilah anak domba Allah. Yang kedua, kepada 2 muridnya. Yohanes Pembaptis kan punya banyak murid. Kepada 2 muridnya dia berkata, inilah anak domba Allah. Akhirnya 2 murid itu ngikut Yesus. Jadi Yohanes Pembaptis itu sebetulnya tahu bahwa ini adalah Yesus. Dia adalah anak Allah yang hidup, anak domba Allah. Mesias yang dinantikan, yang dinubuatkan oleh nabi-nabi perjanjian lama. Yohanes Pembaptis bahkan mengalami, dia menjadi saksi langsung. Tapi penjara telah membuat dia bergeser, sehingga dia ragu. Apa penjara kehidupan yang hari ini membelenggu kita Bapak Ibu Saudara? Mungkin kita tidak di penjara sungguhan, penjara secara fisik bangunan. Kita bebas keluar masuk rumah kita, bekerja atau studi, melayani kita bebas keluar masuk. Tapi ada penjara mungkin penyakit,
Ada penjara masalah ekonomi, penjara masalah pekerjaan, penjara masalah keluarga. Apa penjara yang membelenggu kita? Hati-hati Bapak Ibu Saudara, penjara itu bisa menggeser iman kita, kita bisa ragu. Nanti kita lihat kenapa Yohanes Pembaptis ragu. Karena hatinya dibiarkan kecewa. Apa penjara yang membelenggu kita? Saya teringat kisah Yusuf. Kalau kita lihat Kejadian pasal 39, Yusuf di penjara. Tapi kita perhatikan ya, penjara tidak membuat Yusuf itu mati kutu, tidak bisa berbuat apa-apa. Justru setelah dia dari penjara, dia langsung menjadi penguasa di Mesir. Penjara justru mempersiapkan Yusuf menjadi orang besar. Penjara justru mempersiapkan Yusuf mengerjakan perkara-perkara yang luar biasa sesuai dengan kehendak Allah. Siapa lagi tokoh dalam Alkitab yang dipenjara? Paulus. Berulang kali Paulus dipenjara. Paulus dan Silas rekannya dipenjara karena memberitakan Injil, bukan karena kesalahan atau kejahatan mereka. Tengah malam dikatakan, Paulus dan Silas berdoa dan memuji Tuhan tengah malam. Penjara itu sampai bergoncang, ada gempa bumi. Penjara pintunya terbuka, semua pintu tahanan terlepas. Sampai dari peristiwa itu kepala penjara bertobat. Mau bunuh diri gak jadi karena Paulus menahannya. Kepala penjara bertobat, bahkan bukan hanya kepala penjara, seisi keluarganya juga bertobat. Bayangkan penjara yang membelenggu Paulus dan Silas justru berakhir kepada seseorang bahkan sekeluarga bertobat. Lalu akhirnya Paulus dipenjara untuk terakhir kalinya sebelum dieksekusi, dipenggal mati menurut sejarah. Namun Paulus ketika dipenjara justru membawa Injil itu sampai masuk di dalam kekaisaran Romawi. Waktu itu kekaisaran Romawi adalah penguasa dunia. Engkau akan menerima kuasa, kata firman Tuhan, dan kau akan jadi saksiku. Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Waktu itu ujung bumi adalah Romawi. Karena kekaisaran Roma adalah kekaisaran yang tidak kenal Tuhan. Tapi justru karena Paulus dipenjara, dengan bebas berita Injil itu menyebar dalam kekaisaran Romawi. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, penjara seharusnya tidak membuat kita berkecil hati. Penjara tidak membuat kita harusnya mati kutu lalu kita tidak mampu berbuat apa-apa. Penjara ketika kita bisa menanggapi dengan baik, dengan bijaksana, bermula dari mana? Menjaga hati dengan segala kewaspadaan. Hati-hati penjara bisa membuat kita ragu atau membuat kita makin mantap dan yakin. Membuat kita semakin jauh dari rencana Tuhan atau membuat kita semakin mendekati penggenapan janji Tuhan. Membuat kita semakin kerdil imannya atau membuat kita semakin muncul iman yang hebat. Seperti Yusuf, Rasul Paulus juga. Sayang Yohanes Pembaptis dalam penjara akhirnya hatinya tidak dijaga demikian. Dia ragu. Penjara dalam kehidupan kita seringkali tak bisa kita hindarin. Meskipun bukan penjara dalam rupa tembok, jeruji besi yang tidak bisa membuat kita keluar masuk. Tapi penjara masalah tekanan dalam hidup. Itu juga adalah yang membelenggu kita. Tapi kembali anak-anak Tuhan yang mampu menjaga hatinya dengan segala kewaspadaan. Dia mampu melewati, justru mempertajam kehidupannya. Doa saya, penjara tidak membuat Anda mati kutu. Penjara membuat kita, Bapak Ibu Saudara dengan saya, makin tajam, makin bergairah di dalam Tuhan, makin menyala-nyala. Makin mengerti rencana dan kehendak Tuhan yang makin besar untuk kita selesaikan. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku, jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku, supaya kehidupan memancar senantiasa. Kita perlu pertolongan Tuhan untuk menjaga hati. Bukan hanya bagian Tuhan menjaga hati kita, tapi kita bekerja sama dengan Dia. Sehingga terpancarlah kehidupan. Daripada langkah demi langkah kehidupan kita. Kita nggak terdiam, kita nggak mati kutu. Kita berjalan dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih tinggi. Itulah penjara yang seharusnya kita responi. Memang nggak mudah Bapak Ibu Saudara.
Bukan hari ini kita bermaksud menghakimi Yohanes Pembaptis. Karena nanti kita lihat ayat-ayat berikutnya Yesus justru mengapresiasi, memuji. Tapi kita belajar. Dan kita bersyukur Alkitab mencatat dengan jujur. Setiap keberhasilan maupun kegagalan, kekeliruan daripada tokoh-tokoh di Alkitab. Bahkan hamba Tuhan besar ini pun tak luput daripada yang namanya kekecewaan. Apalagi kita Bapak Ibu Saudara. Kadangkala hal-hal yang seperti ini membuat kita menyadari betapa lemahnya kita, betapa rapuhnya kita tanpa Tuhan. Dan semakin kita mengandalkan Dia, semakin kita berharap kepada Dia menolong, membantu kita. Tuhan inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku. Tentu saja kita meresponi dan Dia menolong kita supaya kehidupan memancar senantiasa. Hati perlu dijaga Bapak Ibu Saudara. Lebih daripada apapun juga. Saya sebagai hamba Tuhan pun menyadari demikian. Gak menjaga hati, bahayalah kita. Oleh karena itu saya beri judul khotbah kali ini kan kekecewaan yang menjatuhkan. Mengerikan Bapak Ibu Saudara ketika tidak dijaga demikian rupa. Bagaimana respon kita ketika kita di dalam penjara. Lalu ayat berikutnya, ayat yang keempat. Yesus menjawab mereka. Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Yesus akhirnya menjawab murid-murid itu yang bertanya, engkaukah Yesus? Atas permintaan Yohanes Pembaptis, sekolah Yesus yang harus kami tunggu, Mesias itu. Yesus berkata, ceritakan kepada Yohanes apa yang kamu dengar langsung, apa yang kamu lihat. Yesus sedang berbicara bahwa dua murid Yohanes Pembaptis itu menjadi saksi hidup. Saksi itu adalah seseorang yang mengalami sebuah peristiwa atau langsung menyaksikan sebuah peristiwa. Contoh misalnya kecelakaan, peristiwa yang gak enak. Seseorang dipanggil jadi saksi nih ketika misalnya masuk pengadilan lah. Atau mungkin supaya diselesaikan dengan cara damai gak perlu masuk pengadilan. Ada saksi. Nah Yesus menekankan, menegaskan, menjawab keraguan Yohanes itu. Dengan memberitakan murid-murid Yohanes Pembaptis untuk balik kembali bercerita menjadi saksi. Ternyata Bapak Ibu Saudara, untuk menghilangkan keraguan dan kekecewaan, ternyata kuncinya adalah kita dipilih Tuhan menjadi saksi. Jadi implikasinya apa? Kalau ada di sekeliling kita orang-orang yang mulai kecewa, mulai ragu. Bener gak ya Tuhan itu hidup? Bener gak ya Tuhan itu menjawab doaku? Banyak kan orang-orang kayak begitu Bapak Ibu Saudara di sekitar kita, bahkan kita pun juga tidak kebal daripada kita ragu dan kecewa. Oleh karena itu firman Tuhan biar hari ini membebaskan hidup kita terlebih dahulu. Supaya kita menang menghadapinya. Dan ketika banyak orang di sekeliling kita yang kecewa terhadap Tuhan, kita dipanggil menjadi saksi. Ceritakan Bapak Ibu Saudara apa yang kita dengar, apa yang kita lihat atau apa yang kita alami sendiri. Kalau kita belum mengalami, ceritakan kesaksian orang lain bagaimana mereka mengalami pertolongan Tuhan. Bagaimana dulu Tuhan menyembuhkan orang sakit, hari ini pun Dia menyembuhkan. Mungkin Anda pernah mengalami kesembuhan dari kanker itu, dari kanker itu. Ceritakan. Atau Tuhan menuntun hidupmu untuk bebas dari jerat hutang. Karena mungkin dulu engkau keliru di dalam ngatur keuangan. Atau mungkin ditipu orang malah kita mengalami kerugian. Tapi akhirnya Bapak Ibu Saudara menata kembali keuangan pekerjaan sehingga bebas. Bukan bebas akhirnya mengabaikan tanggung jawab kita membayar hutang. Tapi kita bertanggung jawab dengan baik dan Tuhan menolong dengan berkatnya. Ceritakan itu kepada orang-orang yang lagi bergumul soal hutang, soal pekerjaan. Jadilah saksi. Apa yang kita dengar, apa yang kita lihat. Ternyata membebaskan orang-orang daripada keraguan dan kekecewaan. Tuhan mau pakai kita. Sampai hari ini Tuhan mau pakai kita. Jadi kalau kita mendengar
Kalau kita digerakkan atau gereja mengingatkan, ayo kita memenangkan jiwa terhilang, itu bukan hanya sekedar program gereja. Karena Yesus sendiri memerintahkan kepada kita bukan menjadi saksi. Kita adalah saksi Kristus. Detik kita mengaku dengan mulut, percaya dengan hati bahwa Yesus adalah Tuhan, kita mengalami, kita langsung sah menjadi saksi. Kemudian bukan hanya berhenti menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita berjalan bersama dengan dia, mengalami sesuatu, pengalaman-pengalaman yang indah. Itu pun meneguhkan kita menjadi saksi. Jangan diam. Jadi implikasinya apa Bapak Ibu Saudara? Bagi kita, ketika kita dikelilingi orang-orang yang kecewa, ragu dengan Tuhan, buka mulut kita. Ceritakan apa yang kita dengar, apa yang kita lihat. Apa yang kita alami. Keluarga kita alami. Orang lain alami. Anggota CG kita alami. Sepupu kita, ponakan kita alami. Apa yang mereka alami dengan Tuhan atau bahkan diri kita sendiri. Bukalah mulut kita, gak boleh malas. Jadilah saksi. Karena dengan kesaksian kita, dengan darah anak domba, kitab Wahyu berkata, dan dengan kesaksian kita iblis dikalahkan. Jadilah saksi. Karena kesaksian itu akhirnya membuat mata orang kembali kepada Tuhan. Dan kita berharap orang itu berubah. Akhirnya menghandle dengan baik kekecewaan, keraguan di dalam hatinya. Dan kembali percaya kepada Tuhan. Atau implikasi yang kedua apa? Kalau tadi di sekitar kita ada orang yang lemah, kecewa sama Tuhan, kita lah yang jadi saksi menguatkan. Kalau kita yang sedang lemah, kuatkan dan teguhkan hati kita. Ingat kebaikan Tuhan. Ingat janjinya. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tak pernah terlambat untuk bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Ketika kita sendiri ragu atau kecewa, disiplinlah diri kita dengan demikian. Apa itu? Ingat kebaikan Tuhan, hal-hal yang dia sudah lakukan di masa lampau. Ingat janjinya, janjimu seperti fajar pagi hari, yang tak pernah terlambat untuk bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, sehingga membuat kita ini yakin ini. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Kalau kita sendiri yang sedang kecewa, ragu, ambil keputusan ini. Ingat kebaikannya, ingat janji Tuhan. Seperti fajar, seperti matahari. Matahari kan kita gak perlu pasang alarm. Dia otomatis begitu. Selalu menyinari. Bapak Ibu Saudara, demikianlah janji Tuhan dalam hidup kita. Itulah implikasinya. Itulah sebabnya kenapa Yesus memerintahkan 2 orang muridnya bercerita, menjadi saksi. Supaya menguatkan kembali iman Yohanes Pembaptis. Supaya dia gak ragu. Supaya dia gak kecewa dengan Tuhan. Ayat 6 dengan akurat sekali Yesus mengerti kondisi Yohanes Pembaptis dan sekaligus juga mengajar orang banyak waktu itu. Yesus berkata demikian, dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Di penjara Yohanes Pembaptis ragu. Ragu kenapa? Karena kecewa. Dan bisa berujung kepada menolak. Menolak, kalau orang menolak itu sudah kandas imannya berarti. Yesus memberikan nasihat. Berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa. Oh, kekecewaan itu ada di mana-mana Bapak Ibu Saudara. Di keluarga kita bisa kecewa dengan pasangan, suami kita, istri kita, dengan anak kita, dengan mantu kita, dengan besan kita, dengan cucu kita. Dengan saudara kita, saudara jauh, saudara dekat. Dalam keluarga kita bisa kecewa. Dalam gereja pun juga sama. Kecewa terhadap pemimpin rohani, kecewa sistemnya lah. Kecewa komunitas. Kecewa dalam segala hal, dalam gereja pun tak luput daripada kekecewaan. Dalam pekerjaan sama. Kecewa sama bos kita, bawahan kita. Kecewa apanya SOP-nya lah ribet, birokrasinya lah ribet. Tunjangan dan lain sebagainya, sistemnya. Kita bisa kecewa. Kecewa apalagi? Dalam kehidupan kita bersosial dengan orang lain.
Sebagai warga negara bermasyarakat, kita bisa kecewa. Kekecewaan itu tak pandang bulu, tak pandang tempat, langsung bisa menyusup. Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Dan lampiaskan, jangan kita tidak ada pagar di dalam hati hidup kita. Sehingga kita mengizinkan kekecewaan itu menguasai dengan begitu rupa. Akhirnya berujung kepada menolak. Kepada tawar hati, kepada kandas imannya. Yesus dengan akurat menjelaskan mengerti kondisi hati Yohanes Pembaptis. Dan bukan hanya Yohanes Pembaptis saja. Tapi orang banyak juga yang tahu. Atau juga memberikan memberikan sesuatu untuk menjaga hati dua murid Yohanes Pembaptis juga sekalian. Hati-hati dengan kekecewaan, akhirnya bisa menolak Tuhan. Kalau dipikir-pikir kenapa ya Yohanes Pembaptis kecewa? Kemungkinan karena dua hal ini Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, karena Yohanes Pembaptis sama seperti orang Israel pada umumnya. Mereka menantikan Mesias Juru Selamat. Tapi yang mereka nantikan Mesias Juru Selamat bukan yang menebus dosa. Yang mereka menantikan adalah Juru Selamat, seorang raja, seorang kaisar atau seorang pemimpin yang revolusioner begitu membebaskan mereka dari penjajahan Romawi. Itu harapan mereka. Dan ternyata Yohanes Pembaptis melihat kok Yesus juga tidak membebaskan mereka dari penjajahan Roma. Atau yang kedua, kenapa Yohanes Pembaptis kecewa? Karena Yohanes Pembaptis tahu dialah yang mempersiapkan jalan bagi pelayanan Yesus. Dia dipilih Tuhan mempersiapkan jalan. Loh kok berakhir dalam penjara? Memang dia sudah melayani. Tapi mungkin dia berpikir kan masih banyak hal yang dia bisa kerjakan. Loh kok berujung kepada penjara? Harusnya kan tetap bisa beraktivitas. Tapi rencana dan kehendak Tuhan kadangkala lain dengan apa yang kita pikirkan. Tadi saya sempat cerita di awal khotbah mengenai Rasul Paulus. Rasul Paulus pun juga akhirnya berujung dalam penjara. Di penjara beberapa tahun, mungkin 2 tahun, akhirnya dia dipenggal mati. Berakhir seolah-olah tragis banget dihukum mati. Seolah-olah penjara itu membuat dia tidak bisa lagi memberitakan Injil. Tapi Yohanes Pembaptis di tengah-tengah penjara itu justru memberitakan Injil. Dia berkata dengan leluasa. Setiap pengawal yang menjaga dia beritakan Injil. Pengawal itu bertobat, pengawal itu menceritakan kepada pengawal yang lain. Mungkin kepada bawahannya, kepada atasannya, berita Injil menyebar. Seperti sel kanker itu. Hanya sel kanker kan sel yang membunuh sel-sel yang baik. Kalau ini sesuatu yang bagus. Seperti sel kanker, seperti ragi kerajaan sorga itu. Merambat di kekaisaran Romawi. Rencana dan kehendak Tuhan tak terprediksi. Tapi mungkin karena 2 hal itu Yohanes Pembaptis kecewa. Dia ragu dan kecewa sehingga dia bertanya, engkaukah Mesias yang kami harus tunggu atau kami menunggu orang lain? Dia punya mindset, dia punya pengharapan sendiri, dia punya standar sendiri, ternyata berbeda dengan apa yang dia harapkan. Bapak Ibu Saudara, kenapa kita kecewa? Karena kita punya harapan tertentu, gak salah punya pengharapan, gak salah punya visi. Tapi seringkali kenyataannya di sini. Semakin lebar pula kekecewaannya. Semakin pendek ya semakin pendek pula lah kekecewaannya. Bukan berarti kita gak boleh punya harapan yang tinggi. Tapi pertanyaannya adalah apakah harapan itu sesuai dengan kehendak Tuhan? Apakah harapan itu sesuai dengan firman Tuhan? Apakah harapan itu betul-betul kita tahu bahwa itu adalah rencana dan kehendak Tuhan? Atau jangan-jangan hanya harapan kita semata? Sehingga tak heran akhirnya kita kecewa. Dalam perjalanan hidup kita banyak hal yang kita tidak pahami dan tidak mengerti. Rasul Paulus pun harus berakhir di penjara meskipun mengenai itu sudah beberapa kali diingatkan. Jangan ke Yerusalem. Roh Kudus pun mengingatkan. Paulus berkata penjara dan sengsara menunggu aku, menanti aku. Sudah dikasih tahu sih sebetulnya kalau Rasul Paulus akan berujung di penjara dan akhirnya mati dipenggal. Tapi dia tidak mengecilkan imannya, dia terus berjalan dalam kehendak dan rencana Tuhan. Dia tidak kecewa, dia finishing well. Menyelesaikan sampai garis akhir. Banyak hal Bapak Ibu Saudara kita bisa kecewa. Kecewa dengan keadaan, kecewa dengan teman kita, dengan sahabat. Katanya teman.
katanya pemimpin rohani, katanya pendeta, katanya gereja. Dalam pekerjaan kita, kekecewaan itu menyusup dan tidak kenal tempat. Tidak kenal wilayah. Begitu hati kita gak dijaga, langsung kekecewaan itu bisa menjatuhkan dan merusak dengan cara yang mengerikan. Hati-hati Bapak Ibu Saudara, jaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Termasuk juga saya sebagai hamba Tuhan. Sama-sama kok. Saya yang berkhotbah menceritakan firman pun juga tak kebal daripada namanya virus kekecewaan itu. Yang kalau tidak disegera dikasih vaksin atau antidotnya bisa menghancurkan. Hati kita kalau sudah hancur akan merembet keluar. Yesus berkata, dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Kita ambil keputusan, ambil komitmen Bapak Ibu Saudara. Jangan mau kecewa dengan kehidupan. Kalaupun sempat kecewa itu menyusup dalam hati kita, minta anugerah Tuhan, selesaikan dengan bijaksana. Hati kita jaga. Sehingga tidak menghancurkan atau menjatuhkan hidup kita. Yohanes akhirnya berakhir dipenggal. Ketika Herodes senang hatinya, lalu diminta oleh anaknya untuk memenggal kepala daripada Yohanes. Entah Yohanes Pembaptis akhirnya mati lebih cepat daripada yang seharusnya karena kekecewaan. Atau memang seharusnya seperti itu dia meninggalnya. Hanya Tuhan yang tahu. Tapi hati-hati, kekecewaan bisa membuat kita berakhir lebih cepat, lebih prematur kematian kita. Saya teringat Elia satu saat setelah dia membunuh 450 Nabi Baal, peperangan yang luar biasa menurunkan api dari langit. Ratu istri daripada Raja Ahab itu mengancam dengan mau membunuh Elia. Elia lari ke Gunung Horeb, dia bersembunyi di sana. Di gunung itu Elia bertemu Tuhan. Tuhan bertanya, sedang apa engkau di sini? Aku bekerja segiat-giatnya. Dia berkata, seorang diri. Hanya aku seorang diri. Padahal ada 7.000 orang yang tidak menyembah Baal juga. Hanya Elia kecewa dengan kondisi. Dia merasa sendirian. Akhirnya Tuhan memerintahkan dia untuk mengurapi 3 orang. Elisa sebagai penggantinya. Lalu mengurapi Raja Aram. Lalu mengurapi Raja Israel. Dan akhirnya Elia diangkat Tuhan. Apakah juga mungkin Elia mati terlalu cepat juga? Karena kekecewaan yang dihadapinya. Hati-hati, kekecewaan bisa menjatuhkan, bisa menghancurkan. Tapi di tengah-tengah kondisi yang demikian, pertanyaan 2 murid Yohanes itu Yesus tetap mengapresiasi. Yesus itu tipenya tidak menjatuhkan seseorang. Yesus sendiri tidak sungkan, tidak takut. Dia tidak seperti kebanyakan orang atau seperti kita yang mencoba mungkin mencari muka. Yesus kita gak pernah takut apapun. Tapi dia bercerita mengenai sesuatu yang baik. Ayat 7, setelah murid-murid Yohanes pergi, mulailah Yesus berbicara kepada orang banyak itu tentang Yohanes. Untuk apakah kamu pergi ke padang gurun? Melihat buluh yang digoyangkan angin kian kemari? Atau untuk apakah kamu pergi? Melihat orang yang berpakaian halus? Orang yang berpakaian halus itu tempatnya di istana raja. Jadi untuk apakah kamu pergi melihat nabi? Benar. Dan aku berkata kepadamu bahkan lebih lagi daripada nabi. Karena tentang dia, tentang Yohanes Pembaptis ada tertulis, lihatlah aku menyuruh utusanku mendahului engkau, ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanmu. Jadi cara Yesus menghandle orang yang kecewa, tidak dipermalukan, tidak dijatuhkan. Bahkan Yesus mengapresiasi apa yang sudah dilakukan Yohanes Pembaptis. Sudah mempersiapkan jalan. Bahkan dialah yang dipilih Tuhan mempersiapkan jalan. Yesus berbicara mengenai sesuatu yang baik di tengah-tengah orang banyak khalayak ramai. Termasuk juga buat murid-murid Yohanes Pembaptis itu. Itulah cara Yesus menghandle. Cara Yesus bukan nutup-nutupi. Cara Yesus menjelaskan. Sehingga jadi clear, ada clarity di sana. Orang tidak merendahkan Yohanes Pembaptis, tidak menganggap Yohanes Pembaptis ini dan itu. Yesus menceritakan bagaimana Yohanes Pembaptis betul-betul dipilih Tuhan, ditunjuk Tuhan. Dan pelayanannya
sangat-sangat berfungsi, berguna bagi kerajaan sorga. Ketika ada orang kecewa dengan kita, lalu kemudian untuk pembenaran kita, apakah kita akhirnya menjelekan orang yang lagi kecewa dengan kita itu di muka umum, hanya untuk menunjukkan kitalah yang benar, kitalah yang hebat? Kita mencoba cari muka untuk menegaskan kitalah yang benar. Tuh kan orang yang kecewa dengan kita atau orang yang kecewa dengan Tuhan lah yang salah, kita tekan, kita rendahkan. Yesus tidak berbuat demikian. Justru ketika menghadapi Yohanes Pembaptis yang kecewa, dia bercerita mengenai kebaikan yang telah dikerjakan. Kegunaan yang telah dilakukannya di dalam perjalanan hidupnya sampai titik itu, meskipun Yohanes Pembaptis akhirnya berujung dalam penjara. Itulah cara kita menghandle, men-take care orang yang kecewa dengan Tuhan, kecewa dengan keluarganya, kecewa dengan kita. Bukan akhirnya kita mengambil keuntungan supaya kita menonjol cari muka dengan cara merendahkan orang lain yang kecewa, dan supaya kita jadi terlihat lebih baik, terlihat sempurna, terlihat lebih hebat dibanding orang-orang kecewa. No, bukan cara demikian. Justru sayangi, kasihi orang-orang yang kecewa, jadilah saksi. Bahkan Yesus tadi memerintahkan kepada 2 orang muridnya Yohanes Pembaptis. Bahkan Yesus sendiri tetap menjaga daripada figur Yohanes Pembaptis. Bukan nutup-nutupi, karena Yesus tak pernah punya agenda yang tersembunyi. Dia gak pernah sungkan sama manusia. Yesus berkata A ya A, B ya B, C ya C. Dia gak perlu takut. Tapi saya kagum bagaimana dengan cara Yesus menghandle Yohanes Pembaptis. Dan ayat yang 11, aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan sorga lebih besar daripadanya. Kenapa Yohanes Pembaptis dikatakan lebih besar daripada yang lain? Karena Yohanes Pembaptis adalah nabi terakhir yang langsung menunjuk inilah anak domba Allah. Sedangkan nabi-nabi sebelumnya hanya bisa merdu buat Mesias akan datang, Mesias akan datang. Dan setelah kitab yang terakhir Maleaki, lalu menuju perjanjian baru kitab Injil, itu masa 400 tahun. Seolah-olah Tuhan diam tak berbicara. Dan setelah 400 tahun itu langsung muncul Yohanes Pembaptis. Sehingga dia dikatakan lebih besar daripada yang lain. Karena nabi yang lain tidak pernah lihat Yesus secara langsung. Yohanes Pembaptis lah yang langsung lihat dan menunjuk inilah anak domba Allah. Tapi kenapa dikatakan dia yang terkecil dalam kerajaan sorga? Karena Yohanes Pembaptis, meskipun dia menunjuk ini adalah anak domba Allah, tapi setelah itu dia mati. Dia tidak melihat Yesus disalibkan, Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Lalu pengalaman kelahiran baru menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia tidak alami itu. Sehingga orang-orang yang mengalami atau menerima karya kematian dan kebangkitan Yesus, kitalah orang-orang yang menikmati anugerah kerajaan sorga itu. Sehingga dikatakan lebih besar. Ayat 12, sejak tampilnya Yohanes Pembaptis hingga sekarang, kerajaan sorga diserong dan orang yang menyerongnya mencoba menguasainya. Diserong bukan berarti kerajaan sorga digoncangkan. Karena firman-Nya berkata, bumi dan langit akan digoncang dan semuanya akan tergoncang. Hanya satu aja yang gak pernah tergoncangkan, yaitu kerajaan sorga. Jadi Yesus berkata kerajaan sorga diserong itu bukan berarti digoncangkan, karena kerajaan sorga tak pernah digoncangkan. Tapi Yesus menjelaskan bagaimana hal kerajaan sorga itu dibutuhkan kesungguhan hati, dibutuhkan keseriusan, dibutuhkan komitmen, dibutuhkan kebulatan hati. Kalau kita mau bergerak bersama Tuhan, kita mau berkarya, kita mau melakukan apa yang dikehendaki Tuhan dalam kerajaan sorga itu. Kerajaan sorga bukan berbicara mengenai sorga nanti tempat setelah kita meninggal dunia. Kerajaan sorga adalah tempat di mana Tuhan memerintah dan berdaulat termasuk di atas muka bumi ini. Dibutuhkan kesungguhan, komitmen, kebulatan hati. Orang-orang yang berkata, Tuhan aku mau dipakaimu. Demikianlah respon kita yang seharusnya. Dari soal kekecewaan ada 3 aplikasi yang bisa kita lakukan. Yang pertama, jangan meragukan Tuhan. Penjara apapun yang sedang kita alami, jangan meragukan Tuhan. Dia gak pernah abai dengan kita. Aplikasi yang kedua,
Ingat kebaikan dan janji Tuhan dalam hidup kita. Membantu kita bagaimana menyikapi kondisi-kondisi yang tidak mudah. Dan yang terakhir, sesuaikan ekspektasi kita. Karena jarak antara harapan dan kenyataan adalah kekecewaan. Bukan berarti kita punya harapan yang rendah-rendah saja. Tapi pertanyaannya, apakah harapan kita, mimpi kita, kerinduan kita, apakah sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak? Sesuaikan ekspektasi kita. Dan selesaikan pertandingan kita sampai akhir. Haleluya, amin. Mari tundukkan kepala. Tuhan, meteraikan firman-Mu dalam hati kami. Biar kami menjaga hati dengan segala kewaspadaan. Termasuk dari perasaan yang satu ini, kekecewaan. Yang menjatuhkan, yang begitu mengerikan. Bahkan membuat hamba-hamba Tuhan besar pun dalam Alkitab tak kebal daripada tantangan virus ini, Tuhan. Biar kami sebagai umat-Mu menjaga hati kami sedemikian rupa. Dalam nama Tuhan Yesus. Nyanyikan lagu ini bersama-sama. Jadikan doa kita. Haleluya. Terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sekali lagi dari awal katakan. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Katakan, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Dari awal nyanyikan bersama-sama, jadikan doa kita, katakan. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Ini doa kami Tuhan. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Sampai akhir, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Sekali lagi, sampai akhir, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia
untuk melayani-Mu. Kita sembah Tuhan, oralana masyukuri rararamo. Kiaralana masyakarala Tuhan. Tuntun kami berjalan dalam kehendak-Mu. Kami butuh anugerah-Mu. Rilana masyakarala. Haleluya Yesus Tuhan. Kurirana masyaralalamo. Kami Tuhan perlu anugerah-Mu untuk menjaga hati kami. Orirana masyakarala. Tiaralana mosyana mata karala. Haleluya Tuhan. Kirana mosyana mata karala. Ralana mosyekerere bete karala. Terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan. Kami mau jaga hati dengan segala kewaspadaan, supaya kehidupan yang terpancar ya Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Katakan sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Biar musik saja mengalunkan lagu ini. Pejamkan mata kita sejenak, arahkan hati kita kepada Dia. Kekecewaan menjatuhkan kita. Bahkan hamba-hamba Tuhan yang besar, tokoh-tokoh di dalam Alkitab pun tak kebal dari yang namanya kekecewaan. Yesus berkata, jangan seorang pun, berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Jaga hati kita dengan segala kewaspadaan Bapak Ibu Saudara. Entah kekecewaan terhadap keluarga, tempat pekerjaan kita, di gereja, di lingkungan sosial masyarakat. Kekecewaan itu mengintip kita. Dan ketika kita tidak mampu menjaganya, kekecewaan seperti kanker yang bisa menjatuhkan, menghancurkan hidup kita dari dalam. Berapa banyak yang berkata, Tuhan, aku mau menjaga hatiku. Aku gak mau kecewa. Meskipun kekecewaan sempat masuk dalam hidup kita, kita handle, kita minta anugerah Roh Kudus. Lalu kita mengatasinya dengan baik. Kalau engkau berkata demikian, kau butuh kekuatan dan kasih anugerah Tuhan. Letakkan kedua tanganmu di dadamu, izinkan saya berdoa. Tuhan, kau melihat umat-Mu. Kami semua gak kebal dengan yang namanya kekecewaan. Kami semua pernah mengalami kekecewaan. Bahkan di antara umat-Mu Tuhan ada yang sedang mengalami kekecewaan. Tuhan, kami tahu tanpa Engkau kami gak mampu. Biar kami selalu ingat akan janji-Mu. Selalu ingat akan firman-Mu. Selalu ingat akan kebaikan-Mu. Dan tidak menganggap kami adalah orang yang paling menderita, ditinggalkan, diabaikan Tuhan. Sehingga kami menjadi kecewa dan menolak Tuhan. Enggak Tuhan. Justru sebaliknya. Kami tahu Tuhan gak pernah tinggalkan kami. Kami tahu kebaikan dan anugerah-Mu selalu menyertai menuntun kami. Kami tolak setiap kekecewaan di dalam nama Tuhan Yesus. Gantikan dengan pengharapan. Pikiran kami tertuju kepada firman-Mu, kepada janji-Mu. Hati kami tertuju kepada kebaikan-Mu. Itu yang membuat kami mampu mengatasi setiap kekecewaan. Berkati umat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Biar merdekakan kami Tuhan dari belenggu kekecewaan. Bahkan penjara kehidupan sekalipun tak sanggup membuat kami mati kutu. Kami gak bisa berbuat apa-apa. Kami akan terus berkarya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Penjara membuat kami tajam. Penjara membuat kami makin berhikmat. Penjara membuat kami makin kreatif. Penjara membuat kami makin mengandalkan Tuhan. Karena dalam kelemahanlah kuasa Tuhan sempurna. Berkati umat-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Ku tetap setia, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Sekali lagi, ku tetap setia, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Berkati umat-Mu berjalan dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang berikutnya. Berjalan dari satu kasih karunia kepada kasih karunia berikutnya. Lebih daripada apapun juga Tuhan, kami jaga hati kami.
supaya senantiasa terpancar kehidupan dan kami bisa finishing well. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, waktu ini adalah kesempatan yang terbaik bagi Anda yang belum pernah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Ini adalah waktu yang tepat. Karena bagaimana caranya kita menjaga hati kalau Tuhan tidak bertahta dulu dalam hidup kita, dalam hati kita. Oleh karena itu kalau engkau merindukan untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, ikuti doa yang sederhana ini dengan segenap hatimu. Katakan demikian, Tuhan Yesus, hari ini saya menyadari saya adalah manusia berdosa. Ampuni hidupku, sucikan kuduskan hidupku dengan darah-Mu yang kudus. Hari ini dengan mulut aku mengaku, dengan hati aku percaya bahwa Engkau adalah Tuhan. Engkau adalah Juru Selamat yang telah mati di atas kayu salib 2000 tahun lalu. Bangkit pada hari yang ketiga, terangkat ke sorga. Dan sekarang duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang mulia. Hari ini katakan, aku menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi atas hidupku. Jadilah Tuhan, jadilah Raja, jadilah penguasa tunggal satu-satunya dalam hidupku sampai selama-lamanya. Aku percaya mulai hari ini namaku ditulis dalam kitab kehidupan. Katakan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat bagi Bapak Ibu Saudara yang baru saja mengikuti doa tadi. Anda sedang masuk dalam kehidupan yang baru. Izinkan kami Gereja Mawar Sharon memuridkan Anda supaya iman Anda bertumbuh, lalu kita bisa melayani bersama-sama. Anda bisa klik link video di atas ini, link video Welcome Home, supaya Anda dituntun lebih lanjut. Dan kita akan akhiri ibadah kita dengan berdoa. Sekali lagi, mari satukan hati kita dalam berdoa. Tuhan, terima kasih buat ibadah ini. Kami dengar firman-Mu, kami bawa persembahan pujian penyembahan kami bawa persembahan uang kami, harta kami, dan kehidupan kami. Terima kasih apa yang kami lakukan supaya menyenangkan hati-Mu selalu dan firman-Mu menguatkan kami. Dan hamba-Mu sebagai hamba Tuhan berdoa supaya anugerah-Mu menyertai umat-Mu Tuhan. Engkau pegang setiap kehidupan umat-Mu dengan tangan kanan-Mu yang membawa kemenangan. Dan hamba-Mu mengutus setiap jemaat Tuhan kembali ke lingkungan masing-masing mereka. Pendidikan, pekerjaan, bisnis, keluarga, sosial, masyarakat. Menjadi garam dan terang dunia. Membawa orang-orang yang belum kenal Tuhan atau orang Kristen yang tak sungguh-sungguh hidupnya datang kepada Tuhan lewat kehidupan kami sebagai hamba-hamba-Mu. Tuhan, biarkan mulai hari ini kasih anugerah dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan pengurapan Roh-Nya yang kudus menyertai kita dari hari ini sampai selama-lamanya. Katakan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.